Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Pagi harinya Ella terbangun saat merasakan sebuah lengan kekar yang melingkar di perutnya. Kini keadaannya sudah membaik setelah semalaman ia menghabiskan 2 botol infus. 2 jam setelah Marcel pulang, Steve kembali menghubunginya lantaran Ella belum juga mau sadar. Hingga akhirnya Marcel menyarankan agar diinfus karena memang perut Ella benar-benar kosong. Ella meregangkan ototnya. Ia mencoba melepaskan pelukan Steve, namun Steve malah semakin mengeratkan pelukannya pada perutnya, membuat Ella menghela nafasnya berat. "Tuan, lepaskan." Ella sengaja memanggil Steve dengan Tuan kembali. Ia masih mengingat dengan begitu jelas bagaimana wajah Steve saat membentaknya, dan kini tujuannya adalah ingin mengganti bunga mawar itu kembali seperti semula. "Mau kemana?" tanya Steve tanpa membuka matanya. "Mandi, terus ke bawah." "Mau apa?" "Mau mengganti mawarnya lagi agar Tuan tidak marah padaku," cicit Ella pelan. Steve membuka matanya. Ia bisa melihat wajah Ella yang kembali sendu, membuatnya menghela nafas berat. Ia ulurkan tangannya untuk mengusap wajah Ella dengan lembut. Sungguh ia sangat menyesal karena sudah menyakiti hati wanita kecil tersebut. "Apa kau mau membuatku marah lagi, tanya Steve sambil memainkan anakan rambut di wajah Ella. "Justru karena aku tak ingin membuatmu marah, maka aku akan memperbaikinya," kata Ella membela diri. "Padahal kemarin aku sudah meminta izin pada Nyonya Melanie. Dia mengizinkanku. Lalu mengapa kau malah membentakku dan memarahiku? Apakah itu bunga milikmu?" Steve hanya terdiam mendengar ucapan Ella. Memang benar, itu bunga bukan milik ibunya, dan ialah yang meletakkan di sana. Walau sudah sangat lama, namun dirinya masih belum bisa melupakan mawar tersebut. Entah mengapa dirinya begitu sulit menghilangkan mawar putih dari hidupnya. "Biarkan saja bila kau menyukainya," ujar Steve pelan, namun masih mampu didengar oleh Ella. "Kenapa?" Ella mendongakkan wajahnya pada Steve. Ia heran mengapa laki-laki itu cepat sekali berubah batinnya. "Kemarin kau marah padaku karena mawarnya ku ganti, tapi sekarang kenapa berubah? Apakah aku harus memberikanmu jawaban karena perubahan ucapanku?" tanya Steve menatap tajam pada Ella. "Tentu saja, agar aku tak merasa percuma sudah pingsan karenamu," jawab Ella sedikit kesal. "Tapi aku lapar." "Ayo turun." Tanpa berkata lagi, Steve langsung menggendong tubuh Ella keluar kamar. Ella sedikit terkejut dengan perlakuan Steve, namun ia segera bisa menguasai dirinya. Ella langsung mengalungkan tangannya pada leher Steve. Sejujurnya ia sangat malu karena banyak pelayan yang menatap padanya. "Mau apa?" tanya Steve kembali perhatian padanya. "Aku bisa mengambilnya sendiri," cicit Ella pelan. "Apa kau risih dengan mereka?" tanya Steve, namun Ella hanya menundukkan kepalanya. "Kalian semua tinggalkan kami, 2 jam baru kalian bisa masuk kembali ke rumah," ujar Steve begitu dingin. Tentu saja hal itu membuat Ella terkejut. Menurutnya Steve sangat berlebihan dan ia tidak mau beberapa pelayan semakin tidak menyukainya. "Steve, tidak seperti itu juga," desis Ella merasa tak enak. "Aku akan melakukan apapun agar kamu nyaman dan juga aman. Tentu saja kamu harus bahagia di sini karena aku gak mau membuatmu menderita lagi. Jadi mulai hari ini aku tidak akan membiarkan kamu kesulitan." "Kemana semua orang? Apakah benar hanya ada kita berdua?" tanya Ella saat tidak melihat keberadaan Jasmine dan ayahnya. "Jadi Nona Jasmine sudah pergi dari sini? Apakah karena aku?" tanya Ella begitu lirih saat Steve sudah menceritakan semuanya padanya. Saat ini keduanya tengah berada di dalam kamar sambil menikmati langit yang begitu indah dengan gemerlap bintang yang menghiasinya.
Bukan sayang, biarkan dia mandiri. Lagi pula dia pergi bersama ayahnya. Biarkan saja, kata Steve kembali mengeratkan pelukannya. Tapi kenapa? Kenapa kamu membiarkan dia pergi? Bukankah dia adikmu? Karena dia sudah menyakiti kamu dan kepergiannya dari rumah adalah jalan terbaik. Aku tidak ingin dia menyakiti kamu lagi yang akan semakin membuatku marah. Aku tidak bisa mengontrol emosiku. Kamu lihat sendiri bagaimana aku semalam. Aku marah membayangkan kamu kesulitan mengangkat pot besar itu. Aku gak mau kamu kelelahan, jelas Steve panjang lebar. Maaf sudah menyakiti kamu, imbuhnya mencium kening Ella dengan lembut. Kenapa kamu tidak mau menyakitiku? Tanya Ella mengumpulkan keberaniannya. Apakah aku harus mengatakannya padamu? Tanya Steve mengerutkan dahinya, menatap Ella dengan tatapan yang sulit diartikan. Tentu saja, kamu harus memberikan alasan yang tepat. Saat kamu tidak bisa menyakitiku, namun kamu begitu sadis menyakiti semua orang. Because I love you and I don't want to see you hurt. Sudah cukup luka yang selama ini kamu rasakan karena keluarga kamu. Aku hanya ingin melindungi kamu dan selalu membahagiakan kamu. Bisakah aku meminta satu hal? Tanya Ella sedikit ragu. Tidak jadi, aku mau mandi dulu. Ella mengurungkan niatnya untuk bertanya kepada Steve. Sesungguhnya ia ingin meminta penjelasan akan suatu hal, namun ia urungkan saat ia takut merasa bahwa permintaannya hanya akan menjadi beban untuk Steve. Apa yang mau kau minta? Apapun akan aku berikan, asal itu bisa membuatmu bahagia, kata Steve mencekal pergelangan tangan Ella. Aku ingin kembali sekolah, tapi bila tidak bisa tak apa, setidaknya aku masih bisa membiayai pengobatan bapakku. Aku rasa itu sudah cukup. Maaf karena aku lancang meminta padamu, ucap Ella merasa tak enak, membuat Steve tersenyum tipis dan ia pun menghela nafasnya dalam. Baiklah, mulai besok kamu akan kembali sekolah, kata Steve sukses membuat mata Ella langsung membola dengan sempurna. Benarkah Steve akan mengizinkannya sekolah? Batinnya bersorak riang. John akan mengurus kepindahan kamu di tempat yang baru dan aku akan memilihkan sekolah yang dekat dengan kantorku. Dimanapun asal aku bisa menuntut ilmu, aku ingin belajar dan seperti yang lain memiliki ijazah dan bisa kuliah agar aku bisa bekerja di gedung yang tinggi seperti kamu, kata Ella tersenyum lebar dan begitu bersemangat. Ella yang merasa sangat bahagia pun akhirnya langsung berjingkrak dan menghambur ke pelukan Steve. Tanpa sadar, Ella berkali-kali mencium wajah Steve sebagai ucapan terima kasih. Namun sangat berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Steve. Ia berpikir bahwa Ella sedang menggodanya. Jangan menggoda aku, baby, kata Steve menelan salivannya dengan susah. Aku hanya menciummu, bukan menggoda kok, jawab Ella polos. Justru karena kamu menciumku, kamu membangunkannya, bisiknya tepat di telinga Ella. Membangunkan siapa? Bukankah Jasmine sudah tidak ada di sini? Lalu siapa yang aku bangunkan? Kau membangunkan ini. Steve langsung menghempaskan Ella ke tempat tidur dan ia kembali menyerang Ella dengan penuh cinta. Apa kamu tak ingin pergi, jalan-jalan mungkin? Tawar Steve saat melihat Ella hanya fokus pada tugas sekolahnya, padahal ini adalah hari Minggu. Tapi tugasku masih banyak sekali, aku lelah. Tidak adakah cita-cita untuk membantuku mengerjakan tugas? Ucap Ella balik bertanya sambil menatap Steve dengan tatapan memohon. Kenapa aku? Kamu yang sekolah. Kalau tidak bisa, lebih baik tidak usah sekolah. Selesai kan? Kata Steve dengan santainya, membuat Ella langsung mendelik tajam. Aku bisa, jangan ganggu aku, ucap Ella ketus. Lalu ia kembali menghadap mejanya dan fokus pada tugasnya.
Steve hanya terkekeh kecil karena berhasil menggoda Ella. Karena tak tega, ia pun akhirnya beranjak dari tempat tidur dan menghampiri Ella. Direngkuhnya tubuh mungil itu dari belakang. Lalu ia berikan kecupan ringan hingga membuat sang empunya menghela nafas. "Yakin tak perlu bantuanku? Tanya Steve sambil terus mengganggu Ella. "Tidak, dan pergilah, jangan ganggu aku." Ella berusaha mendorong tubuh Steve agar menjauh, namun tenaganya sia-sia karena tubuh Steve begitu kuat dan kekar hingga membuat tubuh Steve tidak bergeser sedikit pun dari tempatnya. "Aku akan membantumu, tapi..." Tidak, jangan membantuku," potong Ella dengan cepat karena ia sudah merasa bahwa akan ada hal yang tidak beres saat Steve mengatakan kata "tapi". "Tapi aku sudah terlanjur bangun dan menghampirimu, jadi kau harus mau kubantu," paksa Steve, membuat Ella langsung membulatkan matanya saat merasa bahwa tangan Steve mulai menggodanya. "Mana bisa begitu, kamu belum membantuku, jadi aku masih bisa membatalkannya. Jadi tolong berhenti saja, kamu duduk diam anteng seperti tadi di sana." Ella meliuk-liukkan tubuhnya karena merasa sedikit geli atas tindakan tangan Steve. "Mana bisa juga begitu, asal cancel. Tidak bisa, kamu harus menerimanya dan memberikan hakku." "Hak apa?" jerit Ella semakin terkejut. "Aku sudah membatalkannya, jadi aku tidak mau membayarnya." "Kamu yang sudah memesan, mau tak mau kamu harus membayarnya. Tenang saja, aku akan memastikan kamu merasa puas. Kamu tidak akan menyesalinya," bisik Steve yang semakin membuat tubuh Ella meremang dan kaku. Aku tidak." Steve tidak memberikan Ella membalas ucapannya lagi. Dengan cepat ia pun langsung mengangkat tubuh Ella dan membawanya ke atas tempat tidur. "Steve, jangan begini. Aku bisa memberikan imbalan lain, tapi jangan ini. Please, aku mohon. Aku masih lelah. Kamu jangan lupa kenapa hari ini kita berdua bisa libur begini. Jadi tolong jangan lagi," rengek Ella mencoba bernegosiasi kepada Steve. "Ah iya, aku lupa," gumam Steve pelan. Membuat Ella sempat bernafas lega, namun itu tak bertahan lama karena Steve langsung menindih tubuhnya dengan wajah menyeringai. "Tapi karena itu kita bisa memanfaatkan waktu kan? Jadi hari libur kita tidak akan sia-sia," kata Steve, membuat Ella langsung melongo menatap Steve tak percaya. Dan detik berikutnya dirinya hanya bisa pasrah menerima sentuhan dan kenikmatan yang Steve berikan. Apalagi yang bisa Ella lakukan selain pasrah dan menerima. Berontak pun ia tidak akan kuat melawan Steve. "I love you, Cup." Steve selalu memberikan ucapan kata cinta serta kecupan di bibir juga kening setiap kali mereka selesai melakukan hubungan intim, membuat Ella selalu merasa tenang dan yakin akan perasaannya pada Steve.